tak melulu soal sensasi di tengah eksotisme alam. Terkadang ada persoalan konservasi atau perlindungan yang tak kalah penting bagi kelangsungan ekosistem. Selamat siang dari Gunung Sawal. Petualangan saya kali ini bukan sekedar mau menikmati pemandangan aja, tapi saya punya misi, yaitu untuk merilis kukang kembali ke alam bebas. Jadi sekarang kita harus mendaki dulu sampai ke ketinggian 800 meter. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kawasan konservasi Gunung Sawal terletak di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dipilih bukan tanpa alasan. Kawasan Suaka Marga Satwa seluas 5.400 hektar ini masih memiliki kondisi hutan yang lestari dan jauh dari eksploitasi manusia. Kukang ini hewan nokturnal atau yang aktifnya pada malam hari. Jadi kalau kita mau rilis seperti sekarang, kita nganternya pun harus dari waktu yang siang menuju ke sore. Jadi nggak mengganggu siklus hidupnya. Makanya ini matahari sebentar lagi mau terbenam. Kita harus bergerak lebih cepat. Jadi sebelum kukangnya bangun, kita udah sampai siap rilis. Tak hanya menjadi habitat kukang, Gunung Sawal juga masih menjadi habitat macan tutul. Ini salah satu jejak macan tutul. Ini penandaan indikator teritorialnya. Sini. Jadi di Gunung Sawal ini memang populasi macan tutulnya masih banyak banget. Dan jalur yang macan lewatin setiap harinya itu sama kayak jalur manusia. Nah ini tandanya ada cakaran di batang sama cakaran di tanah. Setelah berjalan hampir 3 jam, saya pun sampai ke kandang habituasi kukang. Kita sudah sampai di tempat kita akan merilis kukangnya, tapi ternyata nggak langsung dilepas ke alam liar ya. Kita taruh dulu di kandang habituasi 2-3 minggu, ngasih waktu kukangnya untuk pemulihan diri, untuk beradaptasi sama tempat baru. Nanti dilihat kalau kondisinya sudah lebih baik, barulah kita rilis ke alam bebas. Proses habituasi atau penyesuaian diri dengan kondisi sekitar dilakukan di kandang terbuka berukuran 3x4 meter ini. Di sini kukang dipantau perkembangannya. Harapannya setelah melalui proses rehabilitasi, kukang akan mampu bertahan hidup di alam liar. Oke, sebelum dilepas ke kandang habituasi, kukangnya ini dipasang semacam kalung radio collar ini sebagai pendeteksi pergerakannya. Jadi nanti bisa dideteksi melalui suara. Jadi nggak bisa nggak bisa gambar, cuma melalui suara. Semakin keras suaranya, nanti kukangnya semakin aktif, semakin dekat. Saatnya pelepasan, dibutuhkan kehati-hatian untuk menangani seekor satwa liar. Meski ukuran kukang tergolong mungil, primata ini juga punya kemampuan untuk menyerang. Kukang pertama audit udah kita rilis. Tuh. Jadi dipancing pakai bambu, nanti dia jalan masuk ke kandang habituasi. Nah di situ mulai deh dia ngerambat dari satu ranting ke ranting yang lain, belajar mengadaptasi, belajar menyesuaikan diri sama tempat tinggal barunya. Di dunia hanya ada 5 jenis kukang. 3 diantaranya ada di Indonesia, tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Menurut data International Union for Conservation of Nature, kukang Jawa masuk dalam status kritis atau satu langkah menuju kepunahan. Selain itu, kukang juga termasuk daftar 25 primata terlangka di dunia. Di alam, kukang memiliki peran penting sebagai penyebar benih. Kukang akan berburu dan memakan daging buah, sementara bagian biji akan dibuang.
Biji yang dibuang nantinya akan menjadi benih baru tanaman di hutan. Ini kukang kedua yang mau kita rilis, si Starmon lebih agresif dibanding yang pertama. Jadi meskipun bentuknya lucu, gemas, tapi nanganinnya harus hati-hati dan yang pasti harus ahli. Nah ini namanya siapa nih? Kukang atau Nycticebus kukang sp dikenal sebagai slow loris atau gerakannya yang lambat dalam beraktivitas. Hewan nokturnal ini mampu menjelajah hutan hingga 8 km saat mencari makan di malam hari. Sip, ini kukang kedua Starmon yang mau kita rilis, sekaligus jadi kukang terakhir. Tadi kita udah pasang radio collar di salah satu leher kukangnya. Nah ini adalah alat yang bisa mengecek keberadaan kukangnya. Semakin nyaring bunyinya berarti kukangnya semakin dekat. Tuh. Makin nyaring suaranya. Dan buat kita berhasil melepas kukangnya ke alam liar, ke kandang habituasi, di habitat aslinya, itu melalui proses yang sama sekali nggak gampang di pusat rehabilitasi. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Oke, jalur yang kita lewatin ini memang cukup berbahaya karena kalau malam hari banyak hewan-hewan liar yang keluar untuk cari makan, lebih hutan, macan. Jadi pergerakan kita harus cepat sekaligus juga waspada dan hati-hati. Salah satu primata unik yang dimiliki negeri ini tentu saja si mungil tarsius. Kali ini, Vinda Andrian pun akan melakukan pengamatan langsung ke habitat alamnya. Sebenarnya untuk mencari hewan ini tidak begitu mudah. Kita harus mencari waktu yang tepat. Dan biasanya kita mulai mencari dari mulai sore sampai ke malam. Karena ini adalah hewan nokturnal yang memang hidupnya hanya di malam hari. Jadi kita harus menunggunya dari mulai jam 5. Dia sudah mulai keluar, baru kita bisa bertemu dengan dia. Binatang yang saya telusuri merupakan jenis primata yang memiliki ukuran fisik paling kecil di Indonesia. Bentuknya yang mungil membuat kami harus senantiasa pasang mata memperhatikan dahan-dahan pohon tempatnya bermain. Diawali dengan suaranya yang khas, primata ini muncul dari lebatnya pepohonan pala, membuat saya sangat takjub. Ini dia hewan yang kita cari yang memang hanya ada di Pulau Siau. Tuh ada di atas, ukurannya kecil banget. Dan di sini kita nggak boleh berisik karena dia pergerakannya cukup cepat. Kalau dia dengar suara berisik-berisik dia langsung kabur. Jadinya harus bisik-bisik ngomongnya. Tarsius tumpara, binatang endemik Pulau Siau, menyandang predikat primata paling kecil di Indonesia dengan tinggi sekitar 15 cm dan berat hanya 80 gram. Tarsius tumpara hampir tak pernah berjalan di tanah. Hidupnya sangat bergantung pada pohon, bahkan saat mereka tidur dan melahirkan. Kondisi alam yang terjaga sangat penting demi kelangsungan kehidupan binatang langka yang satu ini. Tarsiusnya lagi makan, biasanya dia makannya itu makan serangga-serangga kecil, salah satunya adalah belalang.
Meski mungil, Tarsius tumpara memiliki mata besar, sehingga penglihatannya sangat tajam di malam hari. Kepalanya pun unik, karena dapat berputar 180 derajat layaknya burung hantu. Primata ini memiliki sifat monogami atau setia pada satu pasangan. Jika salah satu pasangannya mati, maka pasangan lain akan ikut mati setelahnya. Hal tersebut menjadi salah satu faktor mengapa populasi Tarsius menjadi sangat langka. Tarsius tumpara memiliki status konservasi terancam kritis. Bahkan, binatang endemik Pulau Siau ini disebut oleh peneliti primata dunia sebagai salah satu dari 25 spesies primata paling terancam punah. Siapa tak kenal jangkrik? Suara khas serangga satu ini selalu menjadi pertanda kalau hari mulai gelap. Vika Fitriana pun memiliki cerita petualangan menarik dengan jangkrik. Ini yang kita cari. Susah ya nyarinya binatang sekecil ini, tapi rumahnya jauh gitu di dalam tanah. Jadi kalau misalnya kita lihat di permukaan, ketutup-tutup rumput tuh dia ada lubang mungkin sebesar kelingking gini, jauh ke dalam. Nah kalau misalnya ada lubang itu dikorek terus sampai ketemu. Nah yang kita cari ini namanya jangkrik kalung. Jangkrik atau cengkrik adalah serangga dalam keluarga Grylidae yang bersahabat dekat dengan belalang. Binatang omnivora ini dikenal dengan suara sang jantan yang nyaring. Hampir pasti kalau misalnya lubang yang di depannya itu ada rumput, mau itu segar atau sudah layu, nah itu sudah pasti jangkrik karena dia memang makan, nah dia tinggal di dalam mulut lubangnya itu. Jadi justru lebih hati-hati kalau misalnya ketemu lubang dan itu bersih, tidak ada apa-apa. Itu biasanya kalajengking dan yang lain-lain. Nah. Maaf ya ibu, bapak. Nah kalau yang tadi kan kita dapat dalam satu lubang satu, tapi ada juga yang dua ya. Nah ini jantan betina yang saya pegang nih betinanya. Ini sayapnya dia, tuh kan kusut. Kelihatan kan bedanya, yang ini jantan, yang ini betina. Selain sayap yang membedakan jantan betina, nah betina ada ininya nih. Tuh. Ini tempat untuk telur-telurnya lewat. Habitat jangkrik berada di daerah dengan tanah gembur bersuhu 20–30 derajat Celcius. Karena makanan favorit jangkrik adalah rerumputan lunak jenis lumuran yang tumbuh di tanah subur. Nah ini ada satu cara kalau misalnya kita nggak yakin ini lubang isinya apa. Kok yang ini gede? Apa ini di sini bilangnya? Gangsir. Indonesia budidaya jangkrik marak sejak tahun 1998. Pasar pakan ternak dan pangan alternatif yang membuat maraknya budidaya jangkrik. Nah ini jangkrik yang sudah siap dipanen usia 40 hari. Ya ampun, ini banyak banget ya Allah. Nah ini kita intip sebentar, nah sebentar lagi ini dibuka semuanya, kita panen. Hasil utama budidaya jangkrik adalah jangkrik londo atau jangkrik remaja yang berusia kurang dari 3 bulan, yaitu jangkrik muda yang belum memiliki sayap. Ini menjadi komoditas penting untuk memenuhi pasar pakan ikan dan pakan ternak burung. Panen biasanya dilakukan saat hari sedang teduh, mengingat jangkrik gampang mati jika terkena panas yang terlalu tinggi. Ini ada satu budidaya yang sukses banget kalau menurut saya, gila hasilnya. Satu box nih ada kali ratusan juta. Jangkrik sangat berguna bagi tubuh manusia, terutama untuk pembentukan sel baru dan antioksidan.
gizi jangkrik juga lebih tinggi. 3 kali lipat dari ayam, tempe, dan udang.